Selamat siang Bu Yumita. Selamat siang Bu Epa. Gimana kabarnya Bu? Baik Bu, Ibu bagaimana? Puji Tuhan sehat juga Bu. Lagi sibuk apa nih Bu Yumita? Kalau saya boleh tahu. Ya sekarang ini lagi sibuk persiapan ini Bu, persiapan ajaran baru dan juga persiapan untuk di kelas Bu. Sudah bagi tugas mengajar lah ya kan Bu? Iya Bu. Iya, sama saya juga tadi baru rampung buat roster mata pelajaran di sekolah. Memang agak lelah ya Bu di awal-awal ya. Iya Bu, itulah yang jadi masalah sekarang Bu. Ya, tetap semangat kita Bu Yumita. Iya Bu, semangat. Ya, ini saya sudah merekam pembicaraan kita Bu. Nanti akan kita share di LMS kita masing-masing. Kira-kira apa nih permasalahan yang Bu Yumita ingin diskusikan dalam pertemuan kita yang kurang lebih akan berlangsung selama 15 menit ini Bu? Ini Bu, saya ini merasa kurang bisa mengendalikan siswa di dalam kelas Bu, sehingga kelas saya itu kurang kondusif. Oh, kurang kondusif ya Bu? Iya Bu. Oh, kalau saya boleh tahu, Bu Yumita mengajar di kelas berapa Bu Yumita? Di kelas 6 SD Bu. Oh, kelas tinggi ya Bu? Iya Bu. Iya, tadi Bu Yumita bilang kondisi kelasnya kurang kondusif gitu kan Bu? Iya. Kurang kondusifnya, apakah Ibu bisa menggambarkan lebih detail gitu Bu kepada saya, bagaimana yang kurang kondusifnya seperti itu Bu? Baik Bu, begini Bu, ketika saya menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, ada saja siswa saya yang berbicara Bu. Ada yang ribut, ada yang menjahili temannya. Oh, jadi kurang kondusifnya karena murid-murid Ibu sering menjahili temannya, begitu ya Bu ya? Sehingga pembelajaran di kelas tidak berjalan dengan efektif lah ya kan Bu? Iya Bu. Iya, oh. Pertama-tama saya mau tanya nih sama Bu Yumita, apakah Bu Yumita sudah memahami kira-kira Bu atau menganalisa seperti itu, apa ya yang menjadi penyebab siswa di kelas Bu Yumita itu suka berbicara saat Bu Yumita menyampaikan pembelajaran? Apakah karena mereka tidak memahami materi atau karena merasa bosan gitu Bu? Kalau saya perhatikan Bu, anak yang ribut ini adalah anak yang kurang yang tidak memahami materi yang saya sampaikan. Oh, jadi akibatnya si anak ini jadi membuat kegaduhan lah kan Bu? Iya Bu, dia tidak bisa mengikuti pelajarannya, sehingga dia mencari kegiatan lain seperti itu ya Bu. Kegiatan yang seperti apa nih kira-kira Bu? Apakah mengganggu temannya juga Bu? Iya, iya Bu. Karena dia tak paham mungkin ya, dia bosan mungkin ya, dia tak paham, dia mengganggu temannya yang di samping, mengambil bukunya, pulpennya, sehingga temannya juga ikut ribut mengadu. Iya, oke. Berarti yang bisa saya tangkap memang karena anak ini kurang memahami materi sehingga dia mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang negatif lah ya kan Bu, yang menyebabkan kegaduhan di kelas sehingga teman-temannya juga terpengaruh konsentrasinya ya Bu terhadap pembelajaran. Gitu ya Bu Yumita ya? Iya Bu, iya. Oke lah. Menurut Bu Yumita, seberapa penting nih Bu Yumita kegiatan kita saat ini di dalam mencari solusi yang Ibu alami? Saya merasa ini penting Bu, agar dapat menyelesaikan masalah yang saya hadapi sehingga kelas saya menjadi kondusif. Oh, begitu ya Bu. Ya, kita harapkan juga begitu kan Bu. Kira-kira apa ya manfaat yang
Bu Yumita dapat peroleh nantinya jika Bu Yumita berhasil mencapai tujuan dari permasalahan Ibu, yaitu nantinya Bu Yumita berhasil dalam menciptakan kondisi yang kondusif di kelas Ibu. Ya, kalau saya berhasil menciptakan suasana yang kondusif di kelas saya, sudah pastinya ya Bu, kita kan bisa mencapai tujuan pembelajaran kita bisa tuntaskan ya Bu. Baik. Memang itu yang kita harapkan ketika pembelajaran berlangsung ya kan Bu. Tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Oke Bu Yumita, kalau saya boleh tahu nih lebih lanjut, apa saja nih Bu hal-hal yang sudah Ibu lakukan untuk menciptakan suasana kondusif di kelas Ibu, Bu? Saya sudah sering Bu mencoba misalnya menasehatinya supaya jangan ribut, supaya anak itu mendengarkan penjelasan saya, jangan mengganggu teman. Atau pernah juga Bu, saya sudah tidak mempan lagi dinasehati, saya hukum juga pernah di depan kelas Bu, berdiri sebentar. Sampai seperti itu ya Bu Yumita ya? Oke lah. Jadi menurut Bu Yumita, dengan cara seperti yang Ibu sampaikan tadi, sudah menghimbau, sudah menegur, begitu Bu, sampai kepada memberi hukuman. Nah, yang mau saya tanyakan, seefektif apa sih Bu cara yang sudah Ibu terapkan itu dalam menciptakan suasana yang kondusif? Berhasil nggak Bu? Efektif tidak? Sepertinya kurang efektif Bu, karena begitu dia ditegur, dia diam sebentar. Nanti lupa dia sudah ditegurkan, dia ribut lagi. Lupa dia sudah dihukum, nanti dia ribut lagi. Langsung dia berulang ya Bu ya? Ya. Gitu Bu Yumita tegur, berhentilah dia. Baru nanti Bu Yumita kembali mengajar, ribut lagi dia gitu ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Apa sih Bu sebenarnya yang Bu Yumita butuhkan agar suasana kondusif di kelas Ibu bisa bertahan lebih lama gitu Bu? Apakah Ibu pernah memikirkan strategi yang lain gitu Bu untuk menerapkan kondisi yang kondusif di kelas Ibu selain memberi teguran atau bahkan sudah memberi hukuman Bu? Ya, saya pernah terpikir juga untuk membuat model pembelajaran yang lain, tapi itu belum saya lakukan. Saya masih terpikir untuk mencoba model pembelajaran CRH, Bu. CRH ya Bu ya. Boleh tahu nggak Bu kalau model pembelajaran CRH itu gimana Bu? Model pembelajaran CRH ini Bu, kita langsung melibatkan anak di dalam kelompok, semua bekerja. Siapa yang berhasil, kelompok yang sudah berhasil menjawab jawaban dengan benar, pasti akan bertepuk tangan dan menyebutkan kata hore. Jadi anak-anak menjadi aktif, begitu semua Bu. Oh, baik sekali ya Bu. Oke. Kira-kira Ibu punya strategi apa lagi nih yang bisa Ibu tambahkan untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan selain strategi penggunaan model pembelajaran CRH itu Bu Yumita? Kira-kira apa ya Bu tambahannya ya? Saya kira model CRH juga kalau dilakukan juga sudah bisa kayaknya ya Bu, sepertinya. Begitu ya Bu Yumita ya. Iya benar sekali Bu Yumita. Kita sebagai guru memang sangat perlu ya Bu menghadirkan berbagai metode maupun media pembelajaran yang interaktif begitu kan Bu untuk meningkatkan minat belajar siswa. Saya juga bisa tambahkan Bu, selain dari strategi yang Ibu sampaikan yang sudah baik itu, kita juga bisa Bu Yumita memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa kita yang memiliki sikap tenang selama mengikuti pembelajaran. Nah, jadi itu bisa juga menjadi motivasi kepada anak-anak yang bermasalah tadi Bu di dalam ketidakmampuannya mengendalikan diri sehingga merusak suasana yang kondusif gitu Bu di kelas Ibu. Gimana Bu kira-kira Bu Yumita? Sepertinya bisa ya Bu, bisa dilakukan ya.
Iya, untuk saya rasa memang mengkondisikan saya. iya, iya Bu. Bisa juga tuh ditambahkan Bu dari metode atau strategi yang Ibu sampaikan tadi begitu Bu, itu merupakan saran dari saya begitu untuk Bu Yumita. Kira-kira nih Bu Yumita, eh, kapan Bu Yumita akan mulai menerapkan strategi yang Ibu rancang tadi yang Ibu sampaikan? Sepertinya lebih cepat lebih baik ya Bu. Ya. Akan saya rancang dalam waktu dekat ini, kira-kira dalam minggu ini akan saya laksanakan Bu. Oh ya Bu, lebih baik lebih cepat ya, lebih cepat lebih baik memang ya Bu Yumita ya. Baik Bu Yumita, kita sudah hampir di penghujung diskusi kita ini, hampir kita capai 15 menit selama diskusi. Hal apa yang Ibu dapat simpulkan Bu dari kegiatan diskusi kita pada saat ini? Saya merasa terbantu Bu, mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya akan mencobanya Bu, solusinya tadi. Oh baik, terima kasih Bu Yumita. Saya percaya bahwa Bu Yumita pasti bisa untuk melakukan strategi yang sudah Ibu rancang. Beberapa hari ke depan kita bisa bertemu lagi Bu Yumita untuk kembali berbincang-bincang ringan seperti ini, membahas bagaimana keberhasilan strategi yang sudah Ibu rancangkan tadi di dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif, yang Ya, nantinya dapat mencapai tujuan pembelajaran di kelas Ibu Yumita. Tetap ya. semangat ya Bu Yumita. Baik Bu, semangat. Oke Bu Yumita. Sukses buat Bu Yumita ya. Terima kasih Bu atas bantuannya. Sama-sama Bu Yumita. Terima kasih.